Perkenalkan, nama saya Gibun Irfan Yusro dengan NIM praktikan 2110012014083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum geologi struktur, dan di sini saya akan menggunakan salah satu acara yaitu lipatan. Di sini diberikan data N271W sampai N238E. Untuk data yang NW digunakan back azimutnya sehingga diperoleh nilai 91 sampai 90, yang E-nya tidak bisa diubah karena di dalam aplikasi DIPS-nya kita menggunakan strike dan dip right. Oke. Back azimutnya dengan cara dikurang 180 derajat. Oke. Di copy lalu dipaste. Selanjutnya adalah mengubah di project setting menjadi strike right. Oke. Lalu klik control preset. Oke, setelah mendapat control preset, tentukan titik dari max 1 dan max 2 nya. Oke. Tandai sebagai max 1. Lalu menandai dari sisi max 2. Oke. Lalu menarik pola sejauh 90 derajat pemotongan antara max 1 dan max 2 dan tandai dengan sigma 2. Oke. Oke, di sini setelah menandai posisi dari sigma 2, yaitu menentukan kedudukan sigma 3 dan sigma 1 dengan cara klik icon sets tools lalu measure angle, letakkan pada masing-masing titik max. Oke, diperoleh 107,10 dan 72,9. Karena nilainya yaitu 107,10, maka nilainya 72,90, maka dapat disimpulkan kurang dari 90 derajat, sehingga letak yang di tengah antara max 1 dan max 2 yaitu nilai dari sigma 1. Oke. Kita buat griddle plane-nya dulu. Oke, sebentar. Jadi sebagai griddle plane. Ball lalu plane. Oke. Oh maaf, ada kesalahan. Oke, setelah menentukan letak dari griddle plane, yaitu menentukan posisi dari sigma 3. Tools, lalu pitch script, lalu posisikan hingga posisinya presisi. Ini diperoleh nilai 107,10, sehingga kalau 107,10 bagi 2 sekitar 53 derajat. Hitung dari max 1 sepanjang 53 derajat. Sudah ada 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Itu karena udah ada
berarti di sekitar sini 52an. Oke, di atas. Oke, tandai sebagai kurang dari 90 derajat, tadi tandai sebagai 1. Buat pol dan labelnya, klik OK. Setelah menandai sigma 1, kemudian menentukan sigma 3 dengan cara menarik 90 derajat dari sigma 1 ke arah yang memungkinkan. Oke, saya kecil supaya sebentar. Oke, cara menarik garis yang sejajar antara sigma 2 dan sigma 1. Oke. Sigma 3 tadi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 di sini. Tadi sigma 1-nya hilang. Tarik garis sejajar sigma 1 dan sigma 2, ditarik garis sejajar. Oke. Tandai sebagai sigma 3. Oke. Setelah itu klik tools, delete all tools, lalu tinggal membaca kedudukannya dengan klik legend, kemudian major branch ya di sini, sehingga diperoleh nilai dari strike and dip masing-masing max-nya. Masing-masing sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Lalu selanjutnya adalah menentukan nilai dari axial plane-nya. Ya, seperti tadi, letakkan pada posisi sigma 3, tarik garis yang sejajar dengan sigma 1 dan sigma 3. Oke, sekitar sini. Lalu dibuat lurus berupa plane. Sebagai plane. Oke, setelah mendapatkan garis axial plane-nya, lalu untuk mencari nilai pitch-nya, lalu measure angles, kemudian letakkan pada sigma 2, lalu tarik kembali sampai ke ujung primitive circle-nya. Oke, kamu perlu pencet. Oke, sehingga diperoleh nilai dari pitch-nya itu 24 derajat. Setelah itu, supaya terlihat tidak rancu, kita mengubah-ubah warnanya untuk yang aksialnya. Untuk yang griddle plane hanya menjadi jadi ini 3. Sigma 3 ini kita ya selesai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke outline selanjutnya, yaitu kekar. Pertama, copy paste data kekar yang ada, extract and div-nya. Masukkan. Kemudian di project setting ubah menjadi strike wrap or div. Oke. Lalu klik icon counter paste. Oke, setelah terbentuk masing-masing konturnya, tandai titik max 1 dan max 2 nya dengan cara add user plane. Lalu max 2. Lalu buat masing-masing pol max 1 dan max 2. Oke. Saya singkat maxnya jadi M. Lalu pol M2 nya juga. Oke, setelah itu menentukan kedudukan dari sigma 2, yaitu perpotongan antara pol M1 dan M2. Tandai di sini sebagai sigma 2. Oke, setelah diperoleh sigma 2 nya, tentukan kedudukan dari sigma 1 dan sigma 3. Yang pertama adalah menentukan jarak antara pol M1 dan M2 apakah lebih dari 90 derajat ataupun kurang dari 90 derajat dengan cara menggunakan measure angle. Tapi sebelum itu buat dulu griddle plane max 1 dan max 2 nya untuk garis bantunya, garis bantu atau griddle plane. Oke, tekan pada sigma 2. Griddle plane ini harus memotong antara max 1 dan max 2 nya, max 2 nya harus potong. Lalu menggunakan tools measure angle dari perpotongan pol M1 dan pol M2. Ini ada perpotongan sedikit. Oke, sini sehingga diperoleh 130 derajat dan anggap saja 50 derajat. Karena 130 derajat berarti lebih dari 90 derajat, maka dapat disimpulkan bahwa yang di tengah antara max M1 dan M2 itu sebagai sigma 3. Oke, close. Lalu menggunakan tools pitch grid. Oke, letakkan pada sigma 2 atau posisikan hingga posisinya presisi. Oke, saya rasa sudah. Lalu hitung sejauh tadi 50 derajat, jadinya sekitar dibagi 2 25 derajat. 5, 10, 15, 20, 25.
5, 10, 15, 20, 25 sekitar sini. Oke, tandai sebagai sigma 3. Setelah mendapatkan titik dari sigma 3, kemudian menentukan sigma 1 dengan cara menarik pole lagi, arah yang memungkinkan sepanjang griddle plane sejauh 90 derajat. Kita dapat juga menemukan metode mensejajarkan antara sigma 1 dan sigma 3 nya. Maksudnya sigma 2 dan sigma 3 tinggal disejajarkan. Sekitar sini, tandai sebagai sigma 1. Lalu tinggal delete all tools, lalu mengubah masing-masing pewarnaan. Salah. Dan 3 akhir yaitu sigma 1 warna. Griddle plane tidak bisa. Dan kita ganti. Sehingga diperoleh sigma 2, sigma 1 dan sigma 3. Kemudian tinggal membuat legendanya dengan klik legend, kemudian klik Mayer Plane. Sehingga diperoleh kedudukan dari sigma 1, sigma 2 dan sigma 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke outline selanjutnya yaitu garis. Oke, diubah dulu untuk pertama klik file lalu new. Selanjutnya diubah dulu di project setting menjadi seperti biasa strike wrap per div. Ini adalah mengklik icon control preset. Oke, selanjutnya adalah add user plane di sembarang titik aja. Lalu buka strike and dip yang sesarnya yaitu 22744. Tentang label and plane-nya aja tandai sebagai font. Oke, setelah mendapatkan nilai dari fault plane yaitu tentukan letak dari garis-garisnya itu dengan tools, kemudian trend line sebagai 26. Oke, setelah mendapatkan nilai dari pitch, letak dari pitch-nya, kemudian menentukan letak dari sigma 2 dengan cara membuat wall dulu dari titik perpotongan antara garis-garis dengan fault plane-nya. Oke, sebagai griddle plane. Griddle plane. Oke, menentukan letak dari sigma 2 dengan cara perpotongan antara fault plane dan griddle plane-nya sebagai sigma 2.
setelah mendapat nilai dari sigma 2, yaitu membuka kembali griddle plane atau garis bantu yang kedua dengan cara menarik 90 derajat dari sigma 2 nya, dengan cara menarik ke polanya sigma 2. Kita dinamai kemudian menentukan kedudukan dari sigma 3 nya, tentukan dari kedudukan sigma 1 dengan cara tools lalu pitch grid, tekan di sigma 2, sejajarkan, lalu buka sebesar 30 derajat dari perpotongan antara garis-garis dengan fold plane. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tandai sebagai sigma 1. Setelah menentukan sigma 1, yaitu menentukan kedudukan sigma 3 dengan cara menarik 90 derajat ke arah yang memungkinkan menggunakan bantuan dengan bantuan pitch grid ataupun dengan cara mensejajarkan antara sigma dan sigma 3. Ini sebagai sigma 3. Tadi maaf potongan antara tarik garis sejajar antara sigma 2 dan sigma 1 sebagai sigma 3. Atau dapat juga dengan menggunakan menghitung sejauh 90 derajat menggunakan tools. Hingga diperoleh semua titik letak dari sigmanya. Ini adalah toolsnya yang di delete, namun kembalikan lagi untuk trend line-nya di angka 46. Setelah diperoleh semua sigmanya, itu mengubah masing-masing warnanya supaya tidak ada kesalahan dalam interpretasi nantinya. Setelah diperoleh, setelah mewarnai semua masing-masing sigma, lalu griddle plane dan fold plane, lanjutkan dengan legenda untuk mencari kedudukan masing-masing sigmanya. Dari sini juga diperoleh kedudukan masing-masing sigmanya, sigma 2, sigma 1, dan sigma 3 nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke outline selanjutnya yaitu gas factor. Pertama klik file, kemudian new, kemudian kita ubah di project settingnya menjadi strike wrap per deep. Klik OK, kemudian klik counter preset. Setelah itu menambahkan user plane-nya di 9 titik, lalu datanya yaitu 14543 untuk fold plane-nya. 145 agar
label dan plan. Checklist untuk label dan plannya saja, lalu klik OK. Selanjutnya adalah kedudukan gas factor-nya yaitu 3541. Oke, titik sebagai 5 ini sebagai gas factor. Oke. Lalu menentukan kedudukan dari sigma 2 yaitu perpotongan antara fault plan dan gas factor. Oke. Kita perbesar dulu supaya tingkat ketelitiannya tinggi. Oke. Tandai sebagai sigma 2. Label plannya tidak perlu ditulis, label dan polanya saja. Oke, setelah menentukan kedudukan sigma 2 yaitu membuat garis griddle plane dengan cara menarik 90 derajat dari sigma 2 nya ke arah yang memungkinkan. Letak supaya tidak ada kesalahan data. Ini sebagai maaf, yang lupa di checklist. Plan dan labelnya saja. Oke, setelah menentukan griddle plane yaitu menentukan posisi dari sigma 1. Dari sigma 1 yaitu perpotongan antara gas factor dan griddle plane. Oke, tandai sebagai, kita perbesar dulu. Ini sigma 1. Lalu berhenti, klik OK. Setelah itu menentukan sigma 3 dengan cara menarik sejauh 90 derajat dengan bantuan dengan bantuan tools measure angle. Sebentar. Dengan tool speed maaf yang pada sigma 2 sepertinya ada yang hilang, jadi kayak sigma 1 ini tadi hilang. Maaf. Lalu tadi tools, kemudian edge grid yang pada sigma 2 atau supaya presisi. Oke, setelah itu hitung sejauh 90 derajat. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Ya, di sini ya. Supaya lebih mudah juga, dapat juga menggunakan disejajarkan dengan garis gas vektornya. Jadi peroleh nilai dari 3. Oke, setelah itu membaca, setelah itu tinggal menghapus toolsnya. Oke, kemudian ubah. Oke, kemudian ubah masing-masing warna supaya nyaman dilihat dan tidak ada kesalahan interpretasi. Oke.
ini terlihat. Warna ini oke. Lalu tinggal membuat legendanya. Dengan cara klik di legend yaitu Meyer Planes ya, sehingga diperoleh nilai dari sigma 2, sigma 1 dan sigma 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke outline selanjutnya yaitu drag fold. Pertama diubah dulu untuk project settingnya menjadi seperti biasa, itu stack right seperti. Oke, masukkan data. Lalu selanjutnya adalah klik icon control preset, kemudian add user plane, tekan di simpanan titik, lalu data trend and plangnya, trend dipnya, right and dipnya mohon maaf, menjadi 23543. Strike and dip 23543. Lalu all jadi sebagai ini adalah menambahkan kembali untuk yang drag foldnya yaitu di 108.50. Lalu menandai titik perpotongan antara fold plane dan drag fold sebagai sigma 2. Label brandnya perlu. Oke. Selanjutnya adalah menarik pole sejauh 90 derajat dari sigma 2 yaitu griddle plane 2. Sebagai griddle plane. Setelah menentukan kedudukan griddle plane, langkah selanjutnya adalah menentukan kedudukan dari sigma 3 aksen, yaitu perpotongan antara drag fold dan griddle plane, dan ini sebagai sigma 3 aksen. Lalu tarik ke arah 90 derajat ke arah memungkinkan dengan cara menggunakan tools pitch grid. Ke 90 derajat atau juga menggunakan letakkan pada titik sigma 3. Di pole dan label ini sebagai sigma 1 aksen. Oh maaf, terbalik. Sejajarkan antara sigma 2 dan sigma 3. Sebagai sigma 1 aksen.
Kita dapat juga menggunakan pitch grid-nya, geser sejauh 90 derajat ke arah yang memungkinkan. Oke. Setelah menentukan sigma 1 aksen, yaitu menentukan kembali nilai dari letak dari sigma 1 dengan cara menarik sejauh 30 derajat dari fault plane. Oke, dihitung 10, 20, 30. Oke. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ke sini. Terus sekarang 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ini tandai sebagai sigma 1. Jadi ini adalah menentukan letak dari sigma 3 aksen dengan cara menarik sejauh 90 derajat dari sigma 1. Oke. Dilakukan dengan cara mensejajarkan antara sigma 2 dan sigma 1, atau dapat juga menggunakan middle plane, tarik sejauh 90 derajat. Bebas. Oke. Tandai sebagai sigma 3. Oke, setelah mendapatkan semua letak semua sigmanya, kemudian akan delete tools. Ini adalah mengubah warna masing-masing plane ataupun sigma supaya memudahkan dalam hal interpretasi nantinya. Oke. Semua warna sudah diubah, langkah selanjutnya adalah melakukan legenda, yaitu letak dari masing-masing sigma serta dignya dengan cara mengklik legend, kemudian klik major planes. Oke, sehingga diperoleh masing-masing letak sigmanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.